yang menentukan tanah tersebut bisa dialihkan adalah desa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya di channel YouTube resmi GP Sakera Situbondo, dan follow Instagram resmi GP Sakera Situbondo, serta ikuti halaman Facebook resmi GP Sakera. Yang saya hormati Ketua Umum Garda Pemuda Sakera, Bang Ibu, dan juga beberapa anggota Komjam GP Sakera Penandingan, dan juga beberapa komdesnya yang hadir di siang hari ini, dan juga yang saya hormati warga Penandingan Kulon, dan juga tak lupa perangkat desa yang juga hadir di acara kali ini. Perkenalkan, nama saya Bang Don, ya, Ketua Forum Islam. Jadi untuk acara kali ini di mana GP Sakera itu mendapat pengaduan dari warga Penandingan Kulon terkait dengan tanah negara yang sudah mereka garap, yaitu melalui kelompok Samudra. Namun sekarang ternyata tanah tersebut sudah bersertifikat oleh orang lain, begitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, maka saya serahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Garda Pemuda Sakera, Bang Ipun, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati perangkat desa Landingan Kulon, yang sangat saya sayangi warga desa Landingan Kulon, tim pemangkal, terutama GP Sakera wilayah Barat. Di sini hadir Korcam Bungatan, mana Korcam Bungatan? Salam pemangkal. Salam. Terus Korcam Melandingan masih itu. Salam pemangkal. Salam. Korkes Melandingan, Korkes Perlindungan, ya. Ada lagi? Oh, Korkes Sumber Tengah, Bungatan, Mas Arsadi. Salam pemangkal. Salam. Jadi kalau kita biar semangat ketika saya mengucapkan salam pemangkal, bukan hanya tertuju kepada yang saya maksud, karena salam pemangkal ini salam pejuang amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa itu selalu saya tekankan? Agar supaya kita itu sadar apa yang kita sekarang emban. Lembaga itu adalah lembaga kita ini bukan lembaga dari negara, tapi lembaga swadaya masyarakat. Artinya apa? Kalau bukan kita yang memiliki semangat sendiri, maka ya kita tidak akan pernah bersama. Nah, kenapa salam penyemangat itu selalu saya berikan? Agar kita sadar bahwa kita ini berjuang amar ma'ruf nahi munkar. Kasus yang terjadi di Melandingan Kulon tidak akan terjadi. Saya tadi Bang Tom ini mengatakan bahwa ini ada tanah negara yang digarap oleh masyarakat sekian tahun, ya, dalam wadah apa? Kelompok Samudra, yang akhirnya pada tahun sekarang ketika nemo, ketika kemarau itu tidak bisa mengerjakan. Tadi sekilas saya bertanya, tidak mengerjakan, dan ternyata tanah tersebut sudah dikuasai oleh orang lain dan bersertifikat, dan semula tanah itu tanah negara. Rencana tadi saya mau interaktif, tapi kayaknya nggak mungkin. Cuma kalau saya salah, tolong dikatakan salah, ya. Nah, nanti kalau saya tanyakan pokok posaknya,
Karena Bang Ibu semuanya sabar, gitu. Kecuali ada pejabat yang sudah melukai rakyatnya, maka tidak ada satu kekuatan pun yang akan menghalangi Bang Ibu untuk marah. Karena saya sayang dengan masyarakat saya, dengan rakyat-rakyat yang ada di situ Bogor. Kenapa saya katakan seperti ini? Ya, peralihan dari tanah negara kepada tanah hak milik, pertanyaannya adalah apakah diperbolehkan? Ya, boleh, karena prinsipnya negara bukan pemilik. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai undang-undang yang paling dasar untuk membuat sebuah peraturan-peraturan yang lain, negara itu menguasai, ya, bukan memiliki. Ya. Artinya apa? Ketika ada tanah yang dikuasai oleh negara, saya tidak akan ngomong tentang masalah undang-undang yang nanti juga percuma saya ngomong undang-undang. Itu sudah diatur di dalam hukum land reform tahun 1960 kalau tidak begitu ya, yang dimana itu sudah diperbarui dengan peraturan pemerintah itu tahun 99, bahwa bisa dialihkan menjadi hak milik SHM, itu bisa. Namun semua harus melalui proses dan tahapan yang tidak mudah. Sini dulu pahami dulu. Membuat proses yang tidak mudah. Yang pertama adalah batas. Karena kalau tanah negara ini kita tidak punya batas karena beli TV kan jelas sebenarnya tanah milik sana pameter itu juga. Tapi kalau tanah negara kita kelemahannya adalah batas. Ketika BPN akan melakukan sebuah pengukuran, di situ batas ukur yang sangat kesulitan sehingga seringkali tertunda. Maka apa yang harus dilakukan adalah musyawarah. Jadi Bapak A, Bapak B bilang ini orang musyawarah, memang saya katakan di sana di batas. Itu adalah teknis di pengukuran. Kenapa saya katakan cukup sulit ya. Dan syarat-syarat yang lain sesungguhnya kalau BPN ini hanya menjalankan ketika syarat dan prasyaratnya sudah terpenuhi untuk membuktikan bahwa tanah tersebut betul-betul dikelola, bukan ditelantarkan. Maka bahkan SHM pun ketika itu ditelantarkan dan nanti tanah horizon misalnya, pas ditelantarkan, pas ditempatnya di orang sekian tahun, itu bisa menjadi dialihkan kalau tidak punya sertifikat. Karena kalau punya sertifikat biasanya tertulis di BPN, tapi kalau tidak itu bisa. Kenapa? Karena itu dianggap menelantarkan. Maka ketika menelantarkan, tanah ini kepada anak. Ketika anak ditelantarkan, maka orang tuanya akan kehilangan beberapa hak. Demikian pula tanah. Ketika ada, saya bumi tanah luas, mereka tengah hektar sudah berlompat. Maka itu manfaatkan. Bagaimana cara memanfaatkan? Yang pertama bisa kerjasama dengan sekitar. Cepat sewa, cepat gerut, cepat apa? Ini pola tahu itu tua tanah atau mungkin channel saya ada yang menggerakkan. Jadi itu langkah-langkahnya. Maka ketika itu dibiarkan dan ditempati orang lain dan itu belum bersertifikat, maka itu bisa diklaim kepemilikannya. Hukum dan reform 20 tahun. Ketika itu tidak memiliki surat sama sekali, maka tanah tersebut akan menjadi otomatis hak milik. Itu hukum dan reform. Jadi agar masyarakat juga memahami. Jadi banyak teman-teman yang menanyakan saya, itu kalau negara kok bisa disertifikat Pak Ketum ini? Nah, bisa. Sekali lagi saya katakan bisa. Tak bisa, tak
diajukan itu sudah menguasai tanah tersebut dan memanfaatkannya dengan waktu yang cukup lama. Ini kurang terus minggu maju gila boleh tak tahu. Apalagi masyarakat sudah menyaksikan bahwa itu sudah digarap oleh seseorang, maka ketika itu diajukan itu tidak akan bisa diproses. Pertanyaannya, apakah BPN yang apa itu namanya yang menentukan? Bukan. Yang menentukan tanah tersebut bisa dialihkan adalah desa, kepala desa. Jadi kalau ada tanah negara yang bisa menjadi tanah hak milik, itu proses awalnya sebelum memasuki proses yang kedua adalah kepala desa. Jadi kasus di Mandingan Kulon ini sampai berakhir, itu titik pangkalnya ada di kepala desa. Karena kepala desa lah nanti yang akan membuat rekom menjelaskan bahwa tanah tersebut memang dikelola oleh A. Paham belum sampai dengan dong? Nanti kita nyatanya kan sudah kapian. Ada yang paham ke aja tuh. Dari desa itu nanti langsung ke kecamatan. Jadi prosesnya cukup lama. Tapi kalau tiba-tiba di sana tertulis bahwa itu sekarang miliknya sipil dan disiplin belum pernah memanfaatkan tanah tersebut, maka itu tidak sah. Tidak sah bukan berarti tak karuan nih, tetap karuan, sertifikat tetap karuan. Artinya apa? Ada celah kita menggugat, ada celah kita menggugat di masyarakat yang dirugikan. Ini bisa menggugat secara perdata. Paham? Oke? Pak Ketum, Bang Ipul, apakah ada sanksi pidananya karena perdata 50? Tapi kalau bisa nanti banyak juga lembaga-lembaga bantuan hukum, dan memang lembaga LBH itu tidak boleh mendampingi orang-orang yang memiliki. LBH itu hanya mendampingi orang-orang yang tidak mampu atau edukasi ini kan pendidikan, tidak boleh yaitu naik ke tahapan yang lain. Saya sekarang viral itu tidak boleh. Yang itu sesungguhnya tidak mau saya bongkar sekarang. Saya ngurusi tambangan, tidak boleh karena penyelenggara masyarakat di pengacara terus. Jadi artinya seperti itu ya, bahwa diperbolehkan tanah negara bisa menjadi tanah hak milik kalau tanah tersebut terbukti dimanfaatkan oleh seorang bagian, oleh orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, saya lihat ini adalah kelompoknya. Dulu tak ada orang masalah pasal, tentang apa? Nanti ketika kita masuk pada tahapan yang kedua, maka itu akan saya keluarkan tentang pasal-pasal tersebut. Ya, saya kasih gambaran saja, saya kasih kilasan saja. Dan ini sangat naif menurut saya. Pertanyaan natural saya, lokasinya beri apa loh? Apa lokasi? Mulai Natura. Pada dia kita ya. Pada dari jangka guna pertemuan ketika guna pun minta tolong ke kepala desa, tolong Mbak, anggota saya teman-teman mau garap-garap ini tidak ada patok hak milik. Sampai kepala desa turun di sana Pak kemarin. Enggak. Artinya bukan ini kepala desa yang sekarang atau kepala desa sebelumnya yang mengadakan pengalihan? Sekarang yang pengalihan yang sebelumnya. Pengalihan ada beberapa desa kayak jadi apa oleh lagi apa
pengalihan tersebut adalah di pemerintahan desa sebelumnya, benar Bi? Pertanyaan aku rasa ini kakak-kakak karena suhu mantan ya, beberapa pertanyaan gitu. Kira-kira mantan nikah ini kan lokasi dasar. Oning. Oh ini, Oning. kalau ini kopi ya di betul jadi. Oh ini bahwa tanah tersebut itu sebelumnya digarap oleh kakak-kakak nikah, saudara-saudara nikah. Oh ini kan? Oning. Oh ini. Tapi ternyata kenapa nggak bisa selesai ketika pertanyaan? Maka bisa diduga di dalam pengurusan rekomendasi dari desa itu ada pemalsuan. Karena di sana tertulis dengan sangat jelas bahwa karena di dalam lokasi ini objeknya ini dengan lokasi ini digarap oleh dan dimanfaatkan oleh orang ini. Di situ penjelasannya. Di dalam rekomnya kepala desa terus mengatakan bahwa ini digarap oleh kelompok A. Pas tiba-tiba menjadi sertifikat kelompok B bersambung. Jadi mengkades jika mengatakan bahwa itu dikelola oleh kelompok Samudra, maka yang berhak mendapatkan sertifikat hak milik adalah kelompok Samudra. Tadi banyak sok punya jempian yang ke Samudra itu. Jadi kalau di kopi ini kasar nyari jodohnya, kemudian boleh saya ngambil. Jadi tak coba siapa yang sesungguhnya berhak coba ke kiri. Mas Kopres ini anti audio ini. Ya. Sesungguhnya yang berhak mengadakan pengalihan tanah tersebut dari tanah negara menjadi tanah hak milik atau sertifikat hak milik itu adalah warga yang mengerjakan selama nikah. Ini dia tahu masyarakat Situbondo. Sekaligus saya itu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Situbondo karena banyak masyarakat Situbondo yang tidak tahu bagaimana dan bisakah sertifikat hak tanah negara bisa dijadikan menjadi tanah milik dan bagaimana caranya, sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Seperti tadi saya bisa adalah sertifikat ini. Maka GP Sakera begitu wajib hukumnya mengadakan sosialisasi agar masyarakat bisa memahami dan mengerti. Jadi tidak mudah. Wadah contoh, sobuk, misalnya misal ini rumah peninggalan lama. Terus tiba-tiba ada yang mengurusi surat sertifikat, nggak bisa. Kecuali rumah itu sudah ditinggali. Saya ambilkan contoh di kota. Itu ada kawasan yang namanya kawasan kumuh ya, tempatnya apa namanya? Rosokan apa Gerung ya? Itu tanah negara, tapi ditempati sudah tahunan. Akhirnya sekarang menjadi tanah hak. Kenapa jalan itu, Pak? Kenapa? Tak pernah ngelola apa sekali, ya, tak pernah ngambil itu. Iya. Orang-orang mencurigakan. Itu nanti kita buktikan. Hanya saya ingatkan melalui live ini kepada mantan dan kepada pembeli, GP Sakera akan fokus pada kasus karena ini sudah hak rakyat. Apalagi saya dengar sekarang sudah menjadi tambak ya. Tambak udang. Mau digarap tambak udang. Tak boleh. Ya, saya pertegas lagi. Tanah negara boleh menjadi sertifikat atau menjadi hak milik, tapi dengan beberapa syarat. Salah satunya adalah yang mengajukannya, yang mengadakan permohonan itu adalah orang yang memanfaatkan tanah tersebut sekian lama dan kontinuitasnya ada. Itu yang boleh. Boleh berprogram seperti ini, itu boleh diajukan. Dan rekom itu bisa didapat dari siapa? Dari kepala desa. Kalau kepala desanya tidak mengakui, selesai. Dengan 2G, dengan 20 Pak, kepala desanya tak mengakui, selesai.
Tapi jampu mau jadi mau buat punya saksi. Tak kira menageret tengah malam, benar tak? Punya saksi berarti kepala desanya mereka minta patok di. Tapi kemudian mereka pas tiba-tiba itu keluar sertifikat yang sekarang ini yang tak pernah warning ketika mengerjakan lokasi tersebut, berarti ada dugaan dan kemungkinan besar bahwa rekon yang dikeluarkan oleh kepala desa ini dipalsukan. Ini kan saya urus, ini menarik karena ini juga bisa terjadi di daerah-daerah lain gitu. Banyak masyarakat ini benar cepu saya kebutuhan tanaman, tapi saya nanam beliau ini orang lain cuma diklaim, tiba-tiba beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian orangnya usik. Ini kan sertifikat, kalau nama bulan sertifikat itu akan memiliki kekuatan hukum yang sangat tetap, tapi masih bisa digoyang melalui aktanya. Itu setelah 5 tahun, di bawah 5 tahun itu masih bisa digoyang. Mulai tahun sana Pak Manager, awal sebelumnya Bapak itu jadi seperti apa? Alas, tidak terpakai ya. Sebulan kerja bakti ke Sabah. 1 bulan kerja bakti, itulah yang dikatakan sebagai memanfaatkan, dan itu sudah masuk ke dalam peraturan pemerintah 99 karena undang-undang ini atau sama lagi tak oleh dihafalkan. Yang bisa dilakukan adalah menganalisa berbaca, jadi duduk banyak baca karena titik koma kata sambung itu penting di dalam. Dan kalau saya melihat tahunnya sudah cukup untuk mengajukan, karena di dalam undang-undang itu juga ada yang 1, ada yang 2 kalau dari beliaunya. Jadi, lah tiba-tiba terus itu beralih. Nah, pertanyaan ini kan, berarti rekomnya itu dipalsukan. Apa arti dipalsukan? Menempatkan sesuatu itu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Di kenyataan masyarakat, sekarang Abdul Aziz tiba-tiba nyamaki orang lain, itu kemasukan. Itu kemasukan. Mau tahun 2019 berarti dibuatnya dia. Oleh tentuan Dan Artena nikah. Berarti kan handphone boleh nikah. Sobo ya. Napa pernah berdesi moto berpengaruh? Nanti Coba fotonya ada di dinas perikanan. dinas perikanan banyak fotonya. Insya Allah Garang. kita bisa. Karena Oh, ada kerjasama dengan dinas perikanan juga. Program dari perikanan, Pak. saya sudah mendapat Oke. Mantap ini. Berarti ada dinas yang menjadi saksi. Dinas juga tahu juga. Ada dinas yang menjadi saksi kan? Ya. Saya tidak mau bahas di sana karena apa, nanti kita akan meminta persetujuan dia. Napa mereka ingin sekedar tahu, napa mereka akan memperjuangkan hak dia. Mon gula kelompok Samudra Pak ingin dikelola di mana dasar tanah itu yang atas nama punya desa. Kalau punya perorangan tidak mau. Gitu, Pak. Makanya kemarin tahun ini Pak, kemarin garap saya garap Pak, karena sudah ada patok dari tambah mau dipedasi katanya Pak. Akhirnya pun Tempat yang sampai kerjakan ada patok dari tambah. iya ada patok sudah Pak. Artinya begini, sampean ini pertanyaan saya adalah, apakah sampean ini ingin mempertahankan hak sampean? Apakah yang kedua, apakah sampean ingin mengikhlaskan saja? Keempat pertanyaan kedua. Karena ekonomi itu Pak, berbujo Pak. Ya, Nggak ada Pak. Pertahankan Pak. pertahankan ya. Ya. Nanti tolong ditindaklanjuti sebulan dari Surabaya untuk membuat pengaduan. Sekedar ingin tongon-tongan apa fact-nya, apa memang gunung. Onggonok tua, karena eksesor mobil lain tasnya, kenapa kalau gua? Dia berbujo juga Pak. Belum begitu.
Karena sekarang ini memang sulit terlupa. Apalagi sudah yang berupa namanya tambal ini luar biasa, dia dulu bukan investor kecil, itu investor besar. Itu berusaha dari tadi, jujur nih, saya berusaha dari tadi ini Pak, menahan emosi saya. Karena kita mempunyai insya Allah sebuah doa yang bulan menusuk. Saya berusaha untuk menahan karena ini di tempat umum. Tapi ini sangat brengsek. Itu perlu kita dulu Pak, corona lain Pak. Sekarang tahu jadi dulu tapi ada kendala ketika gula diberitahu kepala desa sekarang. Ya nanti kita juga bisa bekerja sama dengan kepala desa, dengan ibu saya, gitu Pak. Entah nanti akan masuk ke itu. BP Sakera, dia tahu sabri obor nama-nama aku. Jadi tahu sabri kita BP Sakera, BP Sakera ini kain Allah. Soki dari apa? Dari dua nabi, bulan kata Allah. Ayo, pas sekelang ini kata dua lebih. Tahu usah. Karena persoalan dia tidak persoalan aku. Maka kita tidak menegaskan kan sekedar apa? Karena apa? Ketika kita bisa kira bergerak, ini nggak pernah. Udah tak tahu aja. Pakok. Berarti sebenarnya manajer suara pernyataan di udah beserta tong perak. Pakok. Di Sakera ini berdiri hanya ingin membantu masyarakat. Coba dia. Terakhir, ya kan sebelum nokok, jadi kita akan bicara. Kenapa dulu tak ngomong semuanya tentang ini? Karena itu senjata saya untuk menyerang mereka. Karena mereka yelen. Yang pasti Judi Sakera akan mengawal sampai kapanpun, sekuat apapun lawan, Judi Sakera akan tetap melawan. Syarat tak dampingi, dampingi, bagian. Hidup Sakera. Salam muangkat. Itu harus selalu kumandangkan karena itu pejuang amar ma'ruf nahi munkar. Kalau orang hanya sekedar mengatakan tapi tidak ada tindakan, maka dia masih mengerjakan amar ma'ruf. Tapi dia bisa kira nahi munkar. Kita harus coba. Coba ada pejuang enak. Ya, kita doa sama teman-teman. Minta doa sama saudara-saudara kita. Yang dulu minimal sehat kemudian kita pada Allah. Karena sehat itu mahal. Ini agar masyarakat Situbondo bisa paham dan tidak takut itu kepada DP Sakera. DP Sakera itu gratis. Gratis. Baik itu orang kaya, baik itu orang miskin, baik itu Islam, baik itu Hindu, baik itu Kristen, baik itu tua, baik itu muda, baik itu pejabat atau rakyat, kalau itu sudah terdolimi, maka itu sama dengan orang sakit. Kan dengan pihak mantan, saya akan koordinasikan dengan pihak namanya Maneka tambah. Kalau dengan omongan saya tidak baik, tidak secara baik-baik tidak diterima oleh mereka, maka jangan nangis kalau saya laporkan di perdata dan juga pidana, akan pasti saya lakukan. Ketika sudah saya laporkan, pabonnya obon ngalah untuk mencabut tekuk nih kaca orang dan mengedit. Kalau sudah saya laporkan tiba-tiba terus dia itu datang ingin mencabut, pabonnya obon saya setak saya tidak akan pernah minta. Tapi ketika saya masih ada batasan, saya koordinasi dan dia mau dengan sukarela, dia sadar bahwa dia melakukan sebuah kesalahan, diserahkan kepada haknya kembali. Kenapa? Sampai lari kepada ranah hukum, karena DP Sakera tidak punya tujuan untuk memenjarakan orang. Biar ini. Dan ketika koordinasi pun, silakan pasang telinga sampean.
Saya juga tidak akan pernah menerima uang dari mereka, karena itu akan menjadi racun bagi saya. Yang penting adalah mereka itu mau mengakui kesalahan dan mengembalikan hak-haknya. Tapi menurut saya, Bang Ipul, semoga ini adalah awal dari perjuangannya Bapak-bapak untuk mendapatkan hak-haknya. Amin. Makanya saya dijadikan sebagai ibadah untuk keluarga. Akhirul kalam dari saya Bang Ipul, dan tetap semangat untuk tim GP Sakera, terutama dalam daerah ini, dan percayakan pada dukung kalian. Siap. Ya. Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan